dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau Tuhan menguduskan kami, ampunkan segala pelanggaran dosa kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus menyucikan kami, memperbarui kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri judul Rahasia Kristus. Firman Tuhan dari kitab Efesus. Kita memasuki pasal yang ketiga. Saya akan bacakan secara khusus ayat 4 sampai ayat yang ke-6, bunyinya demikian. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dengan jelas dikatakan bahwa saudara dan saya adalah penggenapan atau perwujudan daripada rahasia Kristus itu. Perhatikanlah bahwa rahasia Kristus itu pada zaman dahulu tidak dinyatakan kepada anak-anak manusia dikatakan, tetapi sekarang ini dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, khususnya rasul-rasul dan nabi-nabi perjanjian baru. Perhatikan di sana dikatakan di dalam ayat kelima ini, yang sekarang dinyatakan di dalam Roh. Kata Roh di situ, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan huruf besar. Ini menunjukkan bahwa di dalam Allah sendiri. Roh ini menunjuk kepada Allah, bahwa Allah sendirilah yang menyatakannya kepada para rasul dan para nabi. Jadi bukan roh dalam arti roh-roh yang kita bayangkan bahwa Allah menyampaikan itu dalam suasana roh atau rohani, tetapi Allah menyampaikannya sendiri, yaitu Roh Allah sendiri yang menyatakannya kepada para rasul dan para nabi sehingga semakin nyata. Nah, dikatakan di dalam ayat ini bahwa kitalah rahasia Kristus itu. Jadi dikatakan artinya apa yang dahulu tidak pernah nampak, sebab Allah memilih satu bangsa secara khusus baginya, seolah bahwa keselamatan itu hanya bagi bangsa itu saja, yaitu Israel. Tetapi sekarang oleh Roh Allah sendiri diberitahukan rahasia itu. Nah, dikatakan ada 3 hal yang dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama yaitu bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi turut menjadi ahli waris. Ini yang pertama. Jadi bangsa-bangsa bukan Yahudi sekarang bisa percaya dan menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah, keselamatan itu. Yang kedua, bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi itu menjadi anggota tubuh, sebagaimana dikatakan ini, menjadi anggota tubuh Kristus. Inilah rahasia itu. Dan yang ketiga rahasianya itu bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi peserta dari janji-janji Injil. Artinya mendapat bagian dari janji-janji Injil, yaitu keselamatan yang besar, anugerah yang besar, keselamatan di dalam Kristus. Artinya kita di sini bahwa kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa sebelumnya tidak mengetahui keselamatan yang besar itu, tetapi oleh berita Injil rahasia Kristus diungkapkan, disingkapkan bahwa kita memperoleh keselamatan yang besar dari Allah. Apakah yang kita peroleh? Ayat 12 berkata begini, di dalam Dia kita
kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita sekarang oleh karena kita menjadi bagian daripada rahasia kesejukan, maka kita memperoleh kepercayaan penuh. Kita boleh menghampiri Allah dengan iman kita. Kitab Ibrani juga dalam Ibrani 10 ayat 19 juga berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, datanglah ke hadapan Tuhan dengan tanpa takut di dalam kekudusan. Datanglah ke hadapan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Datanglah ke hadapan Tuhan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.